Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pelajaran IPA kelas 8. Nah, kita sudah pernah ya membahas mengenai rangka, kita bahas mengenai tulang-tulang penyusunnya. Kali ini materi kita materi yang akan kita bahas tentang otot, kelainan pada otot dan juga kelainan pada tulang. Baiklah ya, kalian perhatikan baik-baik. Oke. Nah, kalian mungkin pernah ya yang namanya pada saat kalian berjalan, pada saat kalian berlari, ataupun kalian melakukan aktivitas apapun, kira-kira apa saja ya yang berperan untuk melakukan itu semua? Ya, kita mengenal yang adanya rangka. Nah, rangka kita itu sebagai alat gerak pasif. Lalu apa sih otot itu? Nah, otot ya kita bahas di sini. Otot apa sih yang dimaksud dengan otot? Sering kita bahkan kebanyakan orang menyebutnya otot itu daging ya. Nah, sebetulnya yang namanya daging ini merupakan kumpulan dari serabut-serabut otot. Lalu apa sih yang menjadi ciri-ciri daripada otot? Nah, pada saat kita berjalan, berlari itu karena kita punya rangka. Tapi kalau tidak ada otot, rangka kita itu seperti tidak ada gunanya, ya. Karena apa? Yang bisa menggerakkan rangka kita itu adalah otot-otot kita. Makanya ciri dari otot kita salah satunya adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, otot kita ini menggerakkan, yaitu dengan cara kontraksi dan juga relaksasi. Nah, saat kontraksi, otot kita memendek dan mengeras. Kebalikannya, saat otot kita relaksasi, biasanya kita lihat otot kita memanjang. Ini mengenai ciri otot. Nah, kalian perhatikan, ya, ini otot kita ada di seluruh tubuh kita. Perhatikan gambarnya, seluruh tubuh kita ini juga ya terdiri atas otot-otot. Nah, otot manusia itu meliputi 40 sampai 50% dari berat tubuh kita. Nah, makanya otot ini merupakan bagian yang penting. Mengapa? Ya, otot kita itu bersifat elastis. Kemudian bisa juga direnggangkan, ya. Kemudian bisa berkontraksi. Ini mengenai otot kita. Jadi, ya, kalian paham bahwa tulang-tulang kita tidak bisa bergerak tanpa adanya otot-otot kita, sehingga kita menyebut sebagai otot itu sebagai alat gerak yang aktif. Nah, sekarang kita bahas ya karakteristik daripada otot. Nah, ada beberapa karakteristik atau yang menjadi ciri khas daripada otot itu. Apa saja? Yang pertama, karakteristik otot kita kenal dengan istilah ada kontraktibilitas. Apa sih kontraktibilitas? Yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula, atau kita biasa mengenalnya dengan berkontraksi. Ya. Yang kedua, ekstensibilitas. Ekstensibilitas ini adalah kemampuan otot kita untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Jadi saat otot kita rileks ya, kita melihatnya otot kita lebih memanjang. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Jadi pada saat otot kita berkontraksi, kemudian relaksasi, otot kita punya kemampuan untuk bisa kembali ke ukuran yang semula. Ya, jadi dalam kondisi yang relaksasi. Ini mengenai karakteristik daripada otot. Baiklah, untuk mengenal otot ya, kita perhatikan ini ada gambar otot ya, salah satu contoh otot yang menempel pada rangka kita. Ini ada bagian bisep ya yang menggembung di lengan ya, kalian memperhatikan lengan kita. Ini bagian depan, lengan atas ini menggembung. Ini kita kenal dengan otot bisep. Nah, otot bisep ini adalah otot yang bagian ujungnya terdiri atas 2 tendon. Kemudian yang lengan bawah ini yang kita kenal dengan istilah tricep. Ya, tricep itu adalah otot yang ujungnya terdiri atas 3 tendon. Lalu apa sih itu tendon? Nah, tendon adalah ujung-ujung daripada otot yang nantinya menempel atau untuk melekatnya otot ini pada rangka. Ini bagian-bagian daripada otot kita. Nah, kalau begitu bagaimana sih ya kerja otot kita? Bagaimana cara kerja otot kita?
supaya pada saat dia menggerakkan tulang-tulang kita, bagaimana dia cara bekerjanya? Cara kerja otot kita ada dua ya. Yang pertama yang kita kenal dengan otot sinergis, yang kedua otot antagonis. Apa sih otot sinergis itu? Yaitu dua otot yang bekerjanya secara bersamaan. Jadi ini bekerja bareng-bareng bersamaan. Contohnya ada di mana? Ada di otot-otot antar tulang rusuk. Ya, ini dia bekerja sama pada saat mengangkat dan menurunkan tulang rusuk, juga tulang dada kita. Contoh yang lain ada di mana otot sinergis? Pada tangan ya, telapak tangan dengan lengan bawah kalian. Ini bekerjanya bersamaan. Saat telapak tangan telungkup, pastilah lengan bawah kita juga telungkup. Ya, ini yang kita katakan otot bekerjanya secara sinergis. Yang kedua, itu otot yang bekerjanya secara antagonis. Nah, antagonis ini adalah otot yang bekerjanya secara berlawanan. Adanya di mana? Ya, contohnya ya, ini otot bisep dan trisep. Otot bisep dan trisep ini bekerja berlawanan pada saat mereka meluruskan dan juga membengkokkan lengan bawah kita. Jadi pada saat lengan bawah kita angkat, ya kita bengkokkan ke atas, otot bisep kita kontraksi, sedangkan otot trisepnya relaksasi. Ya, ini yang kita katakan sebagai otot yang bekerjanya secara antagonis atau berlawanan. Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian perhatikan gambar berikut ini. Nih ya, ini adalah gambar contoh dari otot yang antagonis. Pada saat lengan bawah ke atas, bisepnya kontraksi, trisepnya relaksasi. Kebalikannya, pada saat tangan kita luruskan ke bawah, otot bisepnya relaksasi, sedangkan otot trisepnya kontraksi. Oke, semoga lebih jelas ya tentang cara kerja dari otot kita. Baiklah, setelah kita mengenal ciri dan cara kerja otot, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis otot yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada 3 jenis otot, ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Bagaimana kita bisa mengenal? Kita pahami ya masing-masing. Yang pertama, kita pahami dulu tentang otot polos. Nih ya, kalian perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat bentuknya, otot polos ini berbentuk seperti gelendong. Jadi bagian tengahnya menggembung, bagian ujungnya meruncing. Kemudian di tengah-tengahnya ada inti, ya. Intinya hanya satu. Ini inti, setiap satu sel otot polos intinya hanya satu dan letaknya ada di tengah. Kemudian bagaimana cara kerja otot polos ini? Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau biasa dikenal otonom. Jadi bekerja tanpa kita perintah. Jadi dia bekerja tanpa kita suruh, dia bekerja dengan sendirinya. Makanya cara kerjanya pun lambat, ya, dan tidak mudah lelah. Nah, sekarang bagaimana? Atau di mana sih ada otot polos? Otot polos itu adanya di bagian organ-organ dalam tubuh kita. Contohnya di organ pencernaan, ya, usus, lambung, dan sebagainya. Di organ-organ kelamin dalam kita, di organ ekskresi, di organ-organ pembuluh darah, ya, itu semua tersusun atas otot-otot polos. Berikutnya, yang kedua adalah otot lurik. Nah, kalian bandingkan ya, kalau otot lurik ini kita sering menyebut sebagai otot rangka. Kenapa? Karena otot lurik kita ini melekat pada tulang atau melekat pada rangka kita. Kalian perhatikan ya bentuk otot lurik. Nah, sel-selnya itu berbentuk silinder ya, kemudian memiliki banyak inti. Ya, intinya ini untuk otot lurik terletak di bagian pinggir. Nah, sel-sel otot ini nanti membentuk yang namanya serabut otot. Kemudian kumpulan dari serabut otot membentuk yang namanya berkas otot. Nanti kumpulan berkas otot ini akan terbentuklah yang namanya daging. Makanya kadang kita menyamakan daging itu adalah otot, karena sebetulnya daging itu adalah kumpulan dari beberapa berkas otot. Nah, otot lurik ini juga kalau kalian perhatikan ya,
bagian tengah ototnya ini juga menggembung ya, kedua ujungnya kemudian keras, mengecil ya, yang disebut ada tendon atau ujung otot yang tadi sudah kita bahas. Nah, tendon inilah yang melekat pada bagian tulang. Nah, kebalikan dengan otot polos, kalau otot lurik di sini bekerjanya secara sadar, bekerjanya di bawah perintah otak ya, saat kontraksi terus-menerus yang akhirnya menimbulkan kelelahan. Karena apa? Otot lurik ini pada saat bekerja kita suruh. Contohnya di mana ada otot lurik? Yang menempel di lengan, ya, di kaki, kemudian di bagian wajah kita. Ini tersusun atas otot-otot lurik. Jadi dia bekerja kita perintah. Satu contoh, kita angkat tangan. Nah, pada saat kita angkat tangan, otot lurik kita inilah yang mengangkat tulang-tulang tangan kita. Ya, makanya disebut sebagai otot rangka. Ya, bekerja secara sadar. Berikutnya yang ketiga otot jantung. Nah, ini sangat istimewa otot jantung ini ya. Karena apa? Otot jantung ini memiliki sifat seperti otot polos, tetapi bentuknya mirip otot lurik, hanya bercabang-cabang ya. Nah, letaknya ada di mana? Otot jantung letaknya itu ada di jantung ya, dan ini memang ya strukturnya mirip banget dengan otot lurik nih. Hanya saja intinya berada di tengah-tengah nih ya. Nih, hanya sel-selnya juga bercabang. Intinya hanya satu, letaknya ada di tengah ya. Nah, otot jantung ini termasuk otot yang tidak sadar karena bekerjanya tanpa disadari. Dia akan bekerja terus-menerus ya. Ini mengenai jenis-jenis otot yang ada di tubuh kita. Nah, untuk lebih jelas ya membedakan ketiganya, perhatikan gambar nih. Ini akan lebih jelas perbedaan ya bentuk otot jantung, otot lurik maupun otot polos. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini kita perhatikan tabel perbedaan cirinya. Kalian bisa mengamati ya tabel perbedaan cirinya dari apa? Tempatnya, misal otot polos itu tempatnya ada di mana? Nah, otot polos itu tempatnya ada di dinding-dinding bagian dalam, dinding-dinding organ dalam. Otot lurik di mana? Otot lurik melekat pada rangka atau tulang kita. Otot jantung tempatnya ada di mana? Otot jantung tempatnya di dinding jantung. Bentuk serabutnya. Otot polos memiliki bentuk serabut ya. Ini otot polos memanjang membentuk gelendong ya, kemudian bagian ujungnya runcing. Kalau otot lurik di sini ya bentuknya memanjang silindris, bagian ujungnya tumpul. Kemudian kalau otot jantung ini memanjang silindris kemudian bercabang ya, agak berbeda dengan otot lurik. Kemudian ya kita perhatikan jumlah nukleus atau jumlah intinya. Otot polos jumlah intinya dalam satu sel itu hanya satu. Otot lurik jumlah intinya banyak, otot jantung jumlah intinya juga satu. Letak inti atau letak nukleus, otot polos di tengah, otot lurik di tepi, otot jantung di tengah juga. Ya, kemudian garis-garis yang melintang pada otot polos tidak ada, pada otot lurik ada ya garis-garis gelap terang yang melintang tadi. Kemudian kecepatan kontraksi, kalau otot polos ini biasanya lambat ya, otot lurik itu paling cepat ya, sedangkan otot jantung biasanya kecepatan kontraksinya sedang ya. Nah, kemampuan berkontraksi juga. Otot polos kemampuan berkontraksinya lama, sedangkan otot lurik kemampuan kontraksinya sebentar. Otot jantung kemampuan kontraksinya sedang. Perbedaan yang terakhir ya, ini tipe kontrolnya. Otot polos ini biasanya ya tidak menuntut kehendak, bekerja tanpa disadari, tanpa kehendak. Kalau otot lurik bekerja yang disadari, jadi menurut kehendak kita. Kalau otot jantung sama seperti otot polos, bekerjanya tanpa menurut kehendak kita. Ini perbedaan antara jenis otot polos, lurik, dan jantung. Semoga lebih paham ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Setelah kalian mempelajari tentang otot, ciri-ciri otot, ya semoga kalian lebih berhati-hati ya dalam bergerak. Supaya apa? Kalau kalian berhati-hati, supaya tidak mengalami cedera atau kelainan-kelainan yang bisa mengakibatkan kefatalan. Nah, kita kenalin yuk
Apa sih kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada tulang maupun pada otot kita? Kita perhatikan yang pertama ya, perhatikan gambarnya. Kita mengenal yang namanya osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Osteoporosis di sini merupakan suatu penyakit penurunan massa tulang atau pengurangan jaringan tulang. Kalian perhatikan ya, ini ada perbedaan penampakan tulang ya, tulang kompak kita atau tulang keras kita. Yang sebelah kiri ini tulang keras yang masih sehat ya, kelihatan banget rapat, sedangkan yang sebelah kanan itu lubang-lubangnya kelihatan lebih besar. Ini adalah penampakan tulang yang sudah mengalami osteoporosis. Jadi lubang-lubangnya sudah mulai membesar. Hal ini karena massa tulangnya mulai berkurang ya. Nah, osteoporosis ini disebabkan oleh apa? Ini biasanya karena kekurangan vitamin D ya, kemudian kekurangan hormon estrogen ya pada masa wanita yang telah mengalami menopause, atau pada saat kita kekurangan olahraga, kalau kita jarang berolahraga. Nah, ini bisa juga kita mengalami yang namanya osteoporosis. Berikutnya, yang kedua, kelainan tulang yang kedua, patah tulang atau biasa kita kenal dengan fraktura. Nah, fraktura ini ada dua macam. Ada fraktura yang terbuka, ada fraktura yang tertutup. Nah, fraktura yang terbuka itu seperti apa? Nah, fraktura terbuka ini adalah bagian patah tulang kita. Jadi tulang yang patah ini menyeruak atau muncul keluar, menembus kulit kita. Makanya kita katakan fraktura terbuka. Sedangkan fraktura tertutup, patah tulangnya tidak sampai menyeruak keluar. Ya, jadi tidak kelihatan, hanya patah tulang yang berada di dalam saja. Selanjutnya, nih ya, ada kelainan-kelainan tulang yang disebabkan karena kebiasaan sikap duduk kita yang salah atau kebiasaan posisi tubuh kita yang salah yang mengakibatkan tulang kita mengalami gangguan ya, mengalami kelainan. Apa sih contoh kelainan-kelainan pada tulang kita karena sikap duduk ataupun sikap kita yang salah? Yang pertama ya, ini skoliosis. Kalian bisa perhatikan ya. Ini seorang anak yang mengalami kelainan yang namanya skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, ini anak yang mengalami lordosis. Lordosis ini kelainan di mana tulang belakangnya membengkok ke depan. Jadi posisinya terlalu tegak ya. Ini mungkin pada saat duduk kalian terlalu tegak. Jadi tulang belakangnya membengkok ke depan. Berikutnya, kelainan tulang yang kita sebut kifosis. Nah, ini ya, kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah kelainan tulang yang membengkok atau tulang belakang kita membengkok ke belakang. Mengakibatkan apa? Bungkuk ya. Cara mudah untuk menghafalkan kifosis, mirip aki-aki. Karena apa? Membungkuk ya. Ini kenapa bisa membungkuk? Tulang belakangnya membengkok ke belakang. Nah, ini diakibatkan apa? Ini penyebabnya apa ya? Nah, kadang-kadang kalian apa nih bagi anak-anakku yang mungkin memiliki postur yang lebih tinggi, biasakanlah jalan tegak, ya duduknya juga tegak, jangan sampai membungkuk. Karena kebiasaan membungkuk atau membawa beban yang terlalu berat di bagian punggung, ya, nah akhirnya tulang kita membungkuk. Yang berikutnya, kelainan yang berikutnya yang kita kenal dengan artritis. Nah, ini gambar ya, artritis itu peradangan pada sendi yang menyebabkan persendian atau sendi-sendi kaku. Nih, sendi tangan, sendi-sendi yang ada di tangan menyebabkan kaku ya, kadang membengkok. Berikutnya ya, ada kelainan lagi yang disebut rachitis. Ya, nah, rachitis dengan rickettsia ini hampir mirip ya. Bahkan ada yang bilang juga bahwa rachitis itu ya rickettsia. Nah, ini kelainan yang disebabkan karena kekurangan vitamin D yang menyebabkan tulang-tulang melunak ya, melemah dan akhirnya membengkok nih ya. Kalian bisa perhatikan rachitis dan rickettsia. Nah, itu tadi mengenai kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang-tulang kita. Nah, makanya ya anak-anak selalu jaga kesehatan tulang kita.
supaya tidak mengalami kelainan yang seperti Ibu gambarkan tadi. Baiklah, kalau tadi kita bahas kelainan pada tulang, sekarang kita bahas tentang gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada otot kita. Ya, kalau tadi tulang, sekarang otot. Ya, karena otot juga bisa mengalami gangguan. Apa saja gangguan pada otot kita? Yang pertama, mengalami kejang otot atau kram. Nah, ini kadang-kadang ya kalau kalian bergerak misalnya tiba-tiba kadang-kadang kaki ataupun tangan kita mengalami kram, kaku, dan ini luar biasa sakitnya ya. Atau kalian habis berlari karena kelelahan sehingga menyebabkan kaki kita kram. Makanya kalau habis berlari-lari jangan langsung kakinya dilipat. Kalian duduk, kaki diluruskan ya. Nah, ini untuk menghindari adanya kejang otot. Yang kedua, gangguan otot berikutnya miastenia gravis ya, ini lemahnya otot kita. Jadi karena otot kita lemah, susah untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Yang ketiga, gangguan ketiga yaitu tetanus atau kejang otot. Nah, tetanus ini disebabkan karena adanya toksin bakteri yang kita kenal dengan Clostridium tetani. Ya. Gangguan otot berikutnya itu kita kenal dengan istilah stiff. Stiff itu otot kita kaku ya, bagian leher ini. Nah, otot kita merasa kaku. Ini mungkin karena kalian terlalu sering menghadapi laptop atau terlalu sering kalian main game di HP. Jadi tidak ada gerakan yang buat melemaskan leher kita. Nah, ini bisa menyebabkan otot kita juga kaku. Jadi susah menengok ya, susah nengok kanan, nengok kiri. Jadi jangan terlalu fokus terus pada satu tempat atau kalian main game yang sampai berjam-jam ya, tanpa kalian menghiraukan kondisi tubuh kita. Yang berikutnya, gangguan pada otot yang kelima ada namanya hipertrofi. Hipertrofi ini otot kita membesar karena aktivitas yang berlebihan sehingga otot kita jadi bengkak atau membesar. Dan yang terakhir kita kenal gangguan otot yaitu hernia. Hernia ini gangguan di mana otot bagian dinding perut kita lemah sehingga usus kita merosot ke bawah dan biasanya masuk ke rongga perut. Nah, ini beberapa gangguan yang terjadi pada otot kita. Oke, semoga jelas ya materi kali ini tentang otot dan kelainan tulang serta otot. Oke, sudah kita bahas semua ya tentang otot dan gangguan-gangguannya. Nah, Ibu rasa materi kali ini sudah cukup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat dan terus semangat ya meskipun kita belajar online. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.